الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita mau melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kita sebagai kewajiban seorang laki-laki muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Salawat serta salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan senantiasa menyertai seluruh keluarga keturunan beliau, para habaib, para syarifah, para alim ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mewasiatkan diri khatib dan sekaligus untuk kita semua, senantiasa kita jaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Baik itu dosa-dosa kecil, apalagi itu adalah dosa-dosa besar. Jamaah yang Allah muliakan, kehidupan di dunia ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Terkadang kita diuji dengan kesempitan, kesulitan ekonomi, dihadapkan pada hal-hal yang tidak kita sukai dan membuat kita merasa tidak puas. Dalam kondisi itu, ada bahaya tersirat bagi keimanan kita apabila kita mulai meragukan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa bahwa Allah tidak berlaku adil kepada kita. Di sisi lain, kita juga bisa diuji dengan kelapangan hidup yang melimpah. Namun kelebihan itu seringkali membuat kita terlena, lupa bahwa segala yang Allah berikan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Kedua, situasi tersebut merupakan ujian yang Allah berikan kepada hambanya sebagai penyaring bagi keimanan, agar terlihat siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan taat dan siapa yang tidak. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita bijak dalam menghadapi kedua situasi tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, menjadi seorang mukmin itu sungguh sangat menakjubkan, karena setiap perkaranya itu adalah kebaikan. Namun itu tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Siapa mukmin sejati? Kata Rasulullah, mukmin sejati itu jika ia mendapatkan kesenangan, dia tetap ingat kepada Allah, dia bersyukur alhamdulillah kepada Allah, tidak kufur dengan nikmat itu, dan itu adalah kebaikan baginya.
Dan ketika dia ditimpa kesusahan, kesulitan, dia bersabar, dan itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang Allah muliakan, khususnya pada zaman ini, fitnah kehidupan telah menyebar seperti kebut yang gelap gulita. Fitnah datang dari api tipu daya yang merambah ke dalam ruang-ruang rumah, masuk ke dalam jiwa, bahkan meruntuhkan tiang-tiang keimanan seorang hamba. Pada zaman ini, seorang yang pada pagi harinya terlihat beramal dalam kebaikan, bisa saja pada sore harinya terjerumus dalam perbuatan yang merusak kebaikan tersebut, sehingga catatan amal baik yang sudah ia dapatkan di pagi hari musnah hari itu juga karena kemaksiatan yang ia lakukan di sore hari. Dan atau mungkin sebaliknya. Begitulah kehidupan di zaman fitnah hari ini. Kita harus berupaya sekuat mungkin agar senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman, pegangan kehidupan kita. Tantangan untuk perjuangan mendakwahkan Islam secara kafah pun juga semakin berat di zaman yang semakin canggih ini. Ajakan agar umat menjadikan Islam sebagai tuntunan kehidupannya, baik dalam aspek pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai aturan bernegara, semakin berat di zaman modern ini. Zaman ketika kemaksiatan mulai dinormalisasi atau mulai dianggap normal, dianggap biasa-biasa saja. Misalnya, tidak melaksanakan sholat wajib itu hal yang biasa, padahal itu dosa besar. Tidak menutup aurat itu hal yang biasa. Belum lagi seperti kemungkaran yang lain, pergaulan bebas generasi muda kita hari ini, pacaran, di sana ada ikhtilat dan berkhalwat, ada juga perbuatan zina, riba, dan semua itu sudah dianggap biasa, dianggap normal. Sedangkan ketaatan dianggap kuno dan tak lagi sesuai dengan masa kini. Zaman saat kemungkaran dipromosikan dan dikampanyekan tanpa rasa malu lagi. Sedangkan orang yang memberi nasihat itu malah dikucilkan dan dibenci. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW teladan yang sempurna telah menggambarkan dan memperingatkan tentang masa yang sekarang kita hadapi ini. Beliau menyatakan bahwa akan ada suatu zaman di mana orang-orang yang teguh berpegang kepada Islam akan seperti seorang yang menggenggam bara api yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidi 'ala dinihi kal-qabidi 'ala zaman." Akan datang kepada manusia suatu zaman saat orang yang berpegang teguh pada agamanya, berpegang teguh kepada syariatnya, pada saat itu seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Tampaknya hal ini telah terjadi baik secara umum maupun dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Maka artinya para hadirin, sebagai seorang muslim, kita harus kuat dan teguh dalam menjalankan ajaran Islam di tengah fitnah yang melanda kehidupan hari ini. Kesadaran ini harus ada sejak awal. Maka jika tidak, seorang hanya akan beramal sebentar kemudian akan melepaskannya. Dan saat Islam itu lepas dari genggaman kita, maka seseorang akan kehilangan dunia dan akhiratnya. Mungkin dia akan merasa hidup nyaman dan baik di dunia ini, tetapi sejatinya tidak ada kenyamanan dan kebahagiaan yang abadi kecuali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sedang umatnya Allah muliakan, setelah kita menyadari bahwa menggenggam Islam adalah seperti menggenggam bara api, pada hakikatnya jika seseorang menjaga dan memegangnya dengan baik, meskipun pada awalnya terasa panas, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan yang lezat, seakan berada di jannah. Karena Allah menetapkan syariat bagi seluruh manusia hingga akhir zaman, dan hikmahnya berlaku selama-lamanya. Tidak ada satupun syariat yang diturunkan dengan tujuan menyengsarakan kita. Yakinlah, apa yang Allah turunkan itu adalah kebaikan bagi kita. Jika ada yang merasa menderita ketika menjalankan ajaran Islam,
bersabar dengan ketaatan, itu hanya dalam pandangan sesaat. Sementara pada pandangan yang lebih luas, ia hidup dengan kehormatan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumatnya Allah muliakan. Sayyid Qutb pernah mengatakan, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat yang hanya dirasakan oleh mereka yang telah merasakannya. Nikmatnya adalah memegang teguh ajaran Allah. Tidak ada satupun syariat yang diberlakukan kecuali bertujuan untuk kebaikan. Jika menjalaninya dengan baik, pasti kita akan merasakan kenikmatan itu. Dan kenikmatan ini telah dirasakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Jamaah sidang Jumatnya Allah muliakan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan fitnah. Maka kita harus berupaya bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama setidaknya memberikan 3 cara agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Yang pertama adalah senantiasa talabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis para ulama, senantiasa menambah keilmuan kita akan pemahaman agama ini. Karena keilmuan itulah yang akan menjadi benteng kita, yang akan menjaga kita, yang akan menjadi pegangan hidup kita, yang akan memberikan jalan kepada kita mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Yang kedua adalah berupaya agar senantiasa mencari lingkungan-lingkungan yang baik, pergaulan-pergaulan yang baik. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa mencari teman-teman yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan. Jika lingkungan kita melalaikan kita akan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mensulitkan kita untuk taat kepada Allah, sementara kita tidak mampu untuk merubahnya, maka tinggalkanlah lingkungan tersebut. Cari lingkungan yang lebih baik. Jika pekerjaan kita melalaikan kita sebagai seorang muslim, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, bahkan pekerjaan kita mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, sementara kita tidak mampu untuk merubahnya, maka carilah pekerjaan yang lain. Masih banyak pekerjaan yang insya Allah halal dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian lingkungan hidup kita, tetangga kita, dalam bermasyarakat mensulitkan kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mampu untuk merubahnya, maka carilah lingkungan yang lain, berhijrahlah, cari kehidupan yang lebih baik, mencari orang-orang yang soleh yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan yang terakhir para hadirin, bagaimana agar kita bisa istiqomah di jalan ketaatan? Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan upaya kita kecuali atas pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan ketaatan sampai akhir hayat hidup kita, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا شطرته ولا دينا إلا قضيته ولا سقاما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا اللهم إنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم سلم إخواننا في كل مكان في كل زمان في كل شائر بلاد والمسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين اللهم يا مشرف القلوب شرف قلبي على طاعتك اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة